aku pengen aku yang dipanggil duluan. Karena kalau misalnya dia duluan, aku nggak tahu mau ngapain. Karena aku tuh nggak bisa, maksudnya nggak bisa kalau nggak ada dia. Jadi aku selalu bilang ini sama, karena aku yakin kalau dia tuh bisa lebih pinter untuk menjaga anak-anak, dia bisa lebih kuat, lebih sabar. Makanya aku selalu bilang dalam selamat datang di vlog saya pada siang hari ini. Kucingnya cantik banget, Masya Allah. Keren banget kucingnya, gede banget. Nah, sekarang saya sedang ada di satu villa di daerah Bogor. Lagi ada sebuah pekerjaan. Dan hari ini teman-teman lihat aja apa yang saya lakukan di villa ini. Dan insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid mengenai kehidupan beliau, Mbak Astrid Uya Kuya ya, yang mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu. Jadi ikutin dulu aja kegiatan saya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid di video kali ini. Yuk. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, ini kita lagi enak banget, Mbak. Lagi semilir ya. Banget. Jadi kerjanya juga indah banget. Jadi kerjanya juga enak. Jadi ceritanya sekarang saya sama Mbak Astrid nih. Assalamualaikum. Salam. Kita baru selesai ada satu project bareng ya, Mbak. Ya. Dan karena pemandangannya indah banget, akhirnya Mbak, ayo dong Mbak kita ngobrol Mbak. Gitu. Nah, Mbak Astrid sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Amin. Mbak, Oki tuh pengen kenal lebih dekat dengan Mbak Astrid. Selama ini tuh ngeliat Mbak Astrid tuh di TV, di sosmed. Terus kemarin sempat ada berita mungkin teman-teman tahu, tapi nggak juga ngikutin banget. Jadi pengen tanya. Kemarin kan ini mohon maaf ya teman-teman sekalian, ini bukan gosip, cuman kan tabayun klarifikasi. Iya, benar. Karena kan kemarin sebenarnya nggak mau ngeliat gosip, tapi karena kita banyaknya di online kan juga berita-berita muncul terus ya. Dan zaman sekarang kan jadi bingung nih, ini beneran apa enggak sih gitu. Betul. Nah, mohon izin. Boleh. Ini ngobrol-ngobrol santai ya Mbak. Kemarin kan ada kabar katanya Mbak Astrid. Oke juga kurang jelas ceritanya seperti apa. Intinya kata orang-orang, oh ini nggak bener, ini settingan. Jadi kayak aku jelasin, kan aku memang bukan ini kita tabayun klarifikasi. Karena banyak banget juga netizen yang ngomong ke aku ini cuman settingan katanya kan. Karena kan juga menyangkut karena banyak beberapa katanya acara suami aku kan settingan. Dipikir sama netizen ini adalah sebuah settingan. Padahal permasalahannya dari awal itu adalah si pihak Mbak sana membuli anakku. Banyak banget netizen yang ngomong settingan segala macam. Aku bilang kalau ini settingan, apa mau anakku dibully? Aku kan nggak mungkin. Aku kan sebagai seorang ibu nggak kepengen anakku dibully kan. Ngapain aku bikin settingan yang akhirnya membuat anakku dibully? Nggak mungkin kan. Tapi endingnya akhirnya jadi. Nah endingnya nih. Kan? Endingnya sebenci-bencinya kita, nah ini sebenci-bencinya kita, semarah-marahnya aku sebagai seorang ibu kepada si Mbak itu, tiba-tiba ada keluarganya yang kena COVID. Terus aku pernah mengalami COVID dan aku tahu itu berat dan sangat sakit. Di situ Tuhan, aku ngerasa gini, Tuhan mencoba aku dalam arti kata gini, nih orangnya kayak gini, kamu gimana? Apakah kamu seneng? Istilahnya kan kayak gitu. Tapi
wah ini mungkin cobaan saya bilang ini cobaan saya. Jadi ketika saya dengar dia kena COVID, saudaranya atau keluarganya itu tanpa pikir panjang, tanpa gimana-gimana, aku nge-DM loh Mbak. Yang tadinya gue aku tadi marah banget gitu kan. Aku nge-DM dia lewat Instagram karena waktu itu WhatsApp nggak dibalas, udah diblok kali, aku nggak ngerti. Cuman aku nge-DM Instagram, aku bilang sama dia, aku punya obat COVID karena kebetulan omku itu kena COVID. Pas aku cari obatnya udah meninggal. Jadi aku masih nyimpen obat omku. Masya Allah. Aku WhatsApp dia, aku DM Instagram, aku bilang aku masih punya sisa 1 obat yang tadinya punya omku. Aku mau kasih ke kamu. Cuman aku kan WhatsAppku kamu nggak balas. Kalau misalnya kamu nggak mau kamu yang ngomong ke aku, sambungkan aku sama manajermu. Kirim aku alamat, aku kirimin kamu obat. Masya Allah. Itu di situ malah suami aku bilang, kamu yakin itu obat udah tinggal 1? Mau kasih ke dia? Aku bilang ya nggak apa-apa. Karena Mbak ngerasain beratnya COVID. Iya, aku bilang kasih aja. Ya akhirnya dikasih, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, ya karena aku kirim, dia WhatsApp aku, dibales. Masya Allah. Makasih ya Mbak, saya minta maaf. Makanya dia bilang, makanya aku bilang, oh ya ini mungkin ujian aku. Ternyata COVID menjadi banyak yang bilang gitu. Masya Allah, ada hikmahnya juga gitu. Oke Mbak, jadi itu cuman permulaan aja karena ketemu Mbak Asri itu langsung ngingetnya berita yang itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah udah beres dan udah baik-baik aja. Cuman yang ingin kita angkat sebenarnya pada hari ini adalah, nah kita nggak banyak yang tahu juga bahwa Mbak Asri itu mu'alaf. Dan Mas Uya itu kan dari awal memang udah Muslim. Jadi kan banyak orang berpikir, oh nikahnya memang masuk Islamnya karena suaminya Islam. Tapi ternyata ketika kita tadi lagi di bawah ya, Mbak Astrid bilang sebenarnya aku Islamnya udah lama. Boleh dijelasin nggak sih Mbak gimana ceritanya? Jadi banyak yang ngomong nih Mbak Astrid mualaf karena suami, ikut suami karena nikah. Sebenarnya aku itu mualaf dari kuliah tingkat 2. Wow. Kuliah tingkat 2 semester 4. Jadi dari? Sebenarnya memang sudah dari SMA. Kan kita kan namanya bertumbuh mencari jati diri. Mencari jati diri, mencari apa ya, keimanan kita naik turun kan seperti itu kan. Semakin lama ketika SMA, pertanyaan aku waktu itu sama bukan kebetulan ya, memang aku kan non muslim. Ada beberapa pertanyaan yang aku lontarkan kepada pemuka agamaku lah. Ada beberapa pertanyaan yang mereka tidak bisa memberikan jawaban ke aku. Terus baca-baca, ternyata kan Al-Quran itu adalah yang paling terakhir. Kan ada Taurat segala macam, ada Alkitab, ada ini. Al-Quran itu adalah yang melengkapi semuanya. Nah di situ aku mulai baca-baca. Aku tanya teman, terus aku tanya Pak Ustadz juga. Di kampus kebetulan aku punya sahabat yang mengajarkan, yang bisa tukar pikiran, kenapa begini, kenapa begitu. Nah mulai dari situ aku coba nanya-nanya, aku belajar dan alhamdulillah, oke, ini pilihan aku. Jadi Mbak Astrid itu mu'alaf pada semester. Jadi aku waktu itu tapi sembunyi-sembunyi dari orang tua dong pada saat itu? Sembunyi-sembunyi ya. Tapi karena aku sudah kekeh, aku ke masjid, waktu itu masjid di Bintaro. Aku bener-bener sama Pak Ustadz. Jadi aku punya suratnya, surat yang menyatakan aku sudah pindah agama dan ibuku belum tahu. Pas pulang, mulai kita aku simpen ya, ketahuan sama mama, mukenaku juga ketahuan, sajadah. Karena kebetulan orang tuaku itu kan pendoa pendeta. Marah, kecewa, udah pasti. Ketahuan sendiri dengan mukena dan sebagainya. Iya. Kadang aku suka nyimpennya di bawah kasur kayak gitu. Sembunyi-sembunyi awal-awal. Ketahuan sama mama, dilempar, terus kayak sinetron, kayak drama-drama gitu. Sampai dimarahin, sampai nangis-nangis, sampai seluruh keluargaku yang di luar negeri nelfon. Kamu nggak bisa kayak begini, kayak gini ya. Cuman akhirnya pada satu titik mamaku sadar, beruntungnya aku kenapa mamaku seorang pendeta, beruntungnya dia lebih mengerti soal agama. Dia cuma pesan begini, dia cuma ngomong gini, oke, kamu mau pindah agama? Aku bilang yes, karena aku lebih percaya, hatiku untuk muslim. Aku bilang aku ingin menjadi seorang muslimah.
ibuku cuma pesen gini, oke, karena ibuku bilang, Mama sadar, nanti kita meninggal pun semua sendiri-sendiri, nggak ada yang nemenin. Jadi semua dosa, pahala segala macam itu kamu yang ya punya kamu sendiri. Kalau kamu memang memutuskan untuk itu ya sudah. Toh juga nanti kita meninggal kita sendiri-sendiri. Mamaku juga ketika meninggal nggak mungkin aku nemenin atau bagaimana, pasti dia jalanin sendiri. Dan ini hidup kamu ya kamu jalanin hidup kamu. Apa yang menjadi penguat Mbak Astrid pada saat itu? Untuk pada saat itu kan tidak mudah ya Mbak. Keluarga, sangat. Orang tua nangis, kita nangis. Apa yang menjadi penguat Mbak Astrid untuk apapun yang terjadi tetap aku mau menjadi seorang Muslim? Iman ya. Karena aku ngerasa, aduh, setiap kali dengar azan tuh, aku tuh orangnya penakut. Aku tuh orangnya penakut banget. Karena aku pernah suka lihat yang aneh-aneh kayak gitu, maksudnya aku penakut. Tapi ketika azan berkumandang, itu tenang banget. Dan aku bisa dengar azan tuh sampai nangis. Masya Allah. Ini apa panggilan atau gimana gitu kan. Apalagi kalau nggak bisa tidur subuh-subuh tuh, aduh aku mikir kan kita biasakan kayak gitu kan. Tapi pas azan subuh, kok aku tenang ya. Masya Allah. Mungkin. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin kalau kata teman gitu ya, mungkin dipanggil. Memang sudah dipanggil, memang ini lu gitu, memang ini kamu. Karena setiap kali azan, setiap kali ngerasa tenang, nangis, kayak ngerasa aduh, apa ya, kayak ngerasa di dalam hati tuh kayak gimana gitu loh, tenang gitu. Itu sih awalnya. Akhirnya belajar gitu. Masya Allah. Nggak pernah denger ini nih tentang ini nih. Banyak yang bilang apa sih hidayahnya yang didapat. Aku bingung kalau dibilang hidayah apa yang aku dapat. Aku rasakan itu. Aku nggak aku rasakan di dalam hatiku ketika untuk memilih sama seperti itu. Apa yang Mbak rasakan setelah sekarang udah berapa tahun Mbak ya jadi seorang Muslim? Jadi seorang Muslim tahun berapa? 2000 ya, 2000. Sekarang 2021, 21 ya. Masya Allah, kebaikan Allah selama ini yang Mbak Astrid rasakan sampai merasa memang Islam lah yang aku pilih. Apa sih kebaikan Allah selama ini? Yang paling aku rasakan sih baru-baru ini, itu pas ketika COVID. Itu bener-bener suamiku kan masuk rumah sakit sampai dokter tuh bilang 2 hari kalau tidak ada perubahan masuk ICU dan harus terima plasma dan Mbak Astrid harus berdoa. Itu di situ aku cuman enggak, beneran deh. Itu cuman bisa ngadu sama Allah. Cuman bisa nangis sama dia. Aduh ampun, sampai ngerasain gini. Cuman minta tolong sama Allah. Minta tolong, anakku kan ulang tahun, 17 tahun. Jangan sampai suamiku pas dia ulang tahun, kalau papanya nggak ada. Itu kita cuma bilang, ya Allah tolongin, ya Allah tolongin. Itu benar-benar aku rasain, benar-benar minta sama Allah. Kebaikan Allah itu, aku minta tolong, aku sampai nangis, sampai anakku kan kena COVID di rumah. Selama ini aku tidak pernah meninggalkan anakku kalau dia lagi sakit. Sedangkan aku harus di rumah sakit ngurus suami. Itu kayak ngerasa cobaan, jatuh, ditimpa lagi, makin terus. Cuman bisa ngomong, minta tolong sama Allah. Cuman bisa ngadu sama Allah. Jadi setiap kali sholat cuman, ya Allah, tolong kasih umur sama suamiku, masih diberikan nafas terus untuk anak-anaknya, untuk biar anakku nggak sedih, pokoknya aku cuma bisa ngadu sama Allah. Dan alhamdulillah ya Allah, kebaikan Allah tuh bener-bener pas 2 hari kata dokter kalau dia nggak ada perubahan dia harus masuk ICU, ternyata berubah total, drastis. Dan suamiku tiba-tiba 2 hari dia bisa duduk, dia bisa makan, dia bisa apa. Terus dokter sampai bilang gini, dikasih apa Mbak, maksudnya kok dia bisa, dokter udah pasrah sebenarnya, tapi dia bisa duduk, dia bisa, alhamdulillah normal kembali. Masya Allah. Itu makanya aku ngerasain itulah kebaikan yang Allah berikan sama aku. Berarti aku masih dikasih nafas, masih dikasih hidup.
Masya Allah. Aku ini nangis terus. Kenapa? Aku dari tadi merinding sih, cuman kalau aku nangis juga nanti nggak jalan. Masya Allah. Mbak, Mbak juga kan berumah tangga sama Mas Uya ini udah berapa ya Mbak? Udah berapa tahun? 18 tahun. Dan itu kan nggak mudah Mbak. Menjalani rumah tangga 18 tahun yang sampai hari ini rasa-rasanya tidak terdengar berita itu mengenai rumah tangga. Kayaknya Allah jaga rumah tangga itu. Boleh nggak Mbak kasih kasih inspirasinya ke kita semua dalam menjalankan rumah tangga itu gimana sih supaya terus sampai sekarang 18 tahun walaupun pasti akan ada ujian-ujian lagi. Oh ya, itu udah pasti. Tapi kan banyak orang-orang yang menikah di awal-awal udah menyerah. Ya, betul. Apa sih yang Mbak lakukan dengan Mas Uya dan keluarga sampai bisa bertahan? Karena memang gini, udah bohong. Pertama, awal kita menikah itu pasti cobaannya pasti banyak. Dan kalau memang benar nggak kuat, pasti berpisah. Karena kan memang cobaan akan terus datang. Dalam rumah tangga itu akan terus datang. Pegangan aku cuman waktu itu setiap kali, dan alhamdulillah memang suamiku tuh orangnya sabar. Aku tuh orangnya tuh ekspresif, terus kalau marah ya marah, keluar apa adanya. Aku tuh orangnya nggak bisa bohong. Aku kalau nggak suka sama orang, aku tuh bisa loh. Kayak dulu tuh, kan Uya pernah berantem sama Deddy Kobuser. Gak apa-apa, dia bilang juga. Oh, iya. Sama Deddy Kobuser. Itu aku bisa loh, aku nggak ngomong sama dia. Aku ngomong sama dia, aku nggak suka sama kamu. Kamu kenapa sih kayak gitu jahat sama aku? Aku langsung ngomong gitu. depan orangnya. Aku gitu, kalau aku nggak suka sama orang, aku nggak bisa bohong-bohong yang di depan dia baik, itu nggak bisa. Apa adanya. Apa adanya, dan kalau setiap kali ada masalah, nah ini buat ibu-ibu sama suami, kalau ada masalah, kalau ada yang di hati nggak cocok, ngomong. Jangan nggak apa-apa, besok juga dia baik. Ngerti nggak kan? Gitu kan ada yang mungkin ada dalam rumah tangga, nggak apa-apa, mungkin gini, suaminya gini, kok dia nggak ngertiin aku sih, gitu kan. Dalam hati udah nggak klop gitu, tapi nggak diomongin, karena kan besok juga nggak apa-apa, namanya suami gitu. Nah itu aku nggak pernah mau kayak gitu. Aku setiap kali apa yang aku rasakan, misalnya aku cemburu, aku nggak suka dia itu, aku ngomong, Pak jangan kayak gini dong, aku tuh gini. Jadi suamiku tahu, dia tahu batasannya, dan ketika aku marah sama anakku juga, maksudnya aku tuh apa yang di dalam hatiku tidak sesuai aku omongin. Nah itu komunikasi kuncinya. Komunikasi terus sama yang selalu aku pelajarin adalah walaupun kita punya uang atau kita punya pendirian atau mungkin sepreman-premannya aku, tapi ketika suamiku ngomong kita ngelakuin A, ya aku ngikutin dia. Walaupun aku ngerasa sesuatu masalah, misalnya aku punya jalan misalnya kayak gini yang buat dia enggak, kita harus ngelakuin kayak gini. Walaupun aku ngerasa ini jalanku benar, tapi dia bilang enggak, kita harus kesini. Aku nurut. Nurut. Aku preman-preman gini penurut sama suami. Masya Allah. Kalau suamiku bilang enggak boleh kayak gini, aku ikut. Gitu. Oke, kuncinya komunikasi dan istrinya penurut. Iya. Karena aku ngerasain segalak-galaknya istri, sepreman-premannya istri, istilahnya kan gitu kan, segalak-galaknya sepremannya begini. Kalau suami bilang ikut ke sini, kalau suaminya imamnya menjadi imam yang baik, pasti si istri ikut. Mau kayak gimana pun kita pasti kalau imamnya baik, pengertian, sabar, pasti kita ngikut. Berarti menurut Mbak Lasri, Mas Uya itu sabar. Wah, sabar banget. Iya, menghadapi istri. Iya. Jadi yang buat jatuh cinta berulang-ulang karena kesabaran. Sabar banget dia sabar banget sampai detik ini pun tadi baru mau berangkat ke syuting ini. Dia cuma bilang pesen hati-hati segala macam, maksudnya kan dia takut juga ninggalin, cuman dia sabar banget sih, maksudnya ya udah kamu hati-hati segala macam. Apa sih dalam rumah tangga yang nggak pernah terlupa, satu cerita aja yang nggak pernah terlupa, yang selalu membekas, yang mungkin apa nih yang romantisnya atau yang membekas di hati, yang membuat terharu atau apapun itu yang membuat Mas Uya nggak bisa lupa, akan kebaikannya kah, atau mungkin terharu akan ini kan kita lihat sisi Mas Uya dari sisi yang lain yang diceritakan langsung oleh istrinya gitu. Dia itu pernah bilang, namanya juga kita berkeluarga pasti kan pernah ada masalah. Pernah ada, mau bagaimanapun juga aku pernah salah juga sama dia. Pernah salah segala macem. Tapi yang aku bingungin kesabarannya itu. Dia cuma bilang ketika kita berantem, kita aku sempat di 4 tahun pernikahan, aku sempat mau memutuskan untuk bercerai waktu itu, untuk nggak mau sama dia lagi. Maksudnya karena sudah banyaknya konflik segala macam. Aku 4 tahun 5 tahun kalau nggak salah mau bercerai sama dia. Cuman ketika berantem kayak biasa, berantem nangis segala macam. Terakhirnya dia cuma ngomong kayak gini, kamu tahu nggak kenapa aku sabar sama kamu?
terserah kamu mau kayak gimana, tetap aku mau sama kamu. Aku sabar sama kamu karena aku cinta sama kamu. Masya Allah. Aku mau bertahan sama kamu karena aku yakin aku tuh cinta sama kamu. Masya Allah. Sejak saat itu mau masalah apapun enggak, aku ngerasa yakin dia jodoh aku. Masya Allah. Walaupun aku udah ngelakuin kesalahan sebesar apapun, dia cuma ngomong gitu. Aku yakin sama kamu karena aku cinta sama kamu. Masya Allah, coba bayangin kalau suami teman-teman ngomong kayak gitu. Makanya kamu ngomong kayak gitu. Masya Allah. Ini kayaknya taci ya dari tadi tuh kayaknya ngembang kayak matanya. Padahal kita nggak ngeliat gitu Mbak. Iya, kita mau happy pada aja apa. Happy kok kayaknya sendu-sendu sore-sore nih kan. Ini kayaknya masih nyesek gitu loh. Kayak nggak keluar tapi nyesek tuh gimana sih Mbak? Gini deh Mbak, ini karena kita ngobrolnya udah lumayan panjang ya. Tapi yang jelas ada banyak value yang diajarkan oleh Mbak Astrid sama kita semua. Bahwa Mbak Astrid lewat ceritanya memaafkan dan ternyata dengan kebaikan, berbuah kebaikan pula kepada siapapun itu. Kemudian Mbak Astrid juga cerita gimana keluarga itu harus dengan komunikasi dan suami yang begitu sabar sehingga menyelamatkan rumah tangga itu. Betul. Kan, Mbak? Dan Mbak Astrid juga cerita gimana keyakinannya kepada Allah dan bagaimana Allah nolong kehidupan Mbak Astrid berkali-kali. Harapan Mbak Astrid ya buat keluarganya Mbak Astrid nih, untuk anak-anak, untuk suami. Harapannya apa? Kan Mbak Astrid itu kan public figure yang jadi sorotan. Ya mungkin ada orang berkata ini, berkata itu. Pokoknya intinya harapan untuk keluarganya Mbak Astrid deh. Dengan anak-anak yang beranjak remaja ini. Kalau harapan udah pasti, kalau anak-anak pengen mereka yang terbaik ya. Kerja yang terbaik, soleha itu udah pasti. Selalu dalam doaku, aku selalu sholat itu selalu ngomong minta tolong anak-anakku diberikan jalan yang mudah untuk menjadi lebih sukses segala macam. Cuman kalau untuk suami, aku selalu bilang gini sama dia, aku tuh pengen aku bilang sama Allah kalau setiap kali sholat, aku pengen aku yang dipanggil duluan. Karena kalau misalnya dia duluan, aku nggak tahu mau ngapain. Karena aku tuh nggak bisa, maksudnya nggak bisa kalau nggak ada dia. Jadi aku selalu bilang ini sama, karena aku yakin kalau dia tuh bisa lebih pinter untuk menjaga anak-anak, dia bisa lebih kuat, lebih sabar. Makanya aku selalu bilang dalam sholat, ya Allah kalau misalnya memang waktuku, tolong aku dipanggil duluan, jangan suamiku, karena aku gak tahu mau ngapain. Masya Allah. Apa aku duluan, nanti aku tunggu dia. Aku bilang aku tunggu dia untuk bersama kembali gitu. Jadi kayak gitu. Atau ada juga yang ngerasa aku mau dipanggil duluan karena nggak siap untuk sedih ditinggalkan. Gak bisa. Saya selalu bilang kayak gitu, ya Allah kalau misalnya ini tolong aku dipanggil duluan, dia biarkan aku yang menunggu dia. Menunggu dia nanti untuk bersama kembali. Cinta sejati, insya Allah. Mudah-mudahan tidak hanya bersama di dunia. Amin ya Sama Allah. anak-anak tapi juga sama. Nangis terus. Kalau ngomongin suami gitu. Kok bisa ya, hebat banget sih Mbak, keren banget loh. Keren banget loh. Padahal kayak begitu ya, kalau di TV kan orangnya maksudnya perasaan cintanya kayak gini aja nggak perlu banyak beribu-ribu kata-kata, udah kelihatan betapa saling mencintai satu sama lain gitu dengan ketulusan air mata itu. Jadi kita doain semoga Mbak Astrid dan Mas Oyakuya dan juga anak-anak dan juga keluarga Oki dan keluarga teman-teman semua. Mudah-mudahan dijaga sama Allah terus ya Mbak. Dan insya Allah semuanya baik-baik saja. Dan kita belajar banyak hal sama Mbak Astrid. Makasih loh, kesenang loh ketemu Mbak Astrid. Selama ini cuma ngeliat di TV, sekarang ketemu. Sehat-sehat ya Mbak Astrid. Sama-sama saya. Mau pulang ngandarin sendiri loh. Bahasa beliau preman-preman, tapi kayaknya nggak preman, dari tadi nangis terus. Preman berhati Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty banget. Ya udah, makasih ya Mbak Astrid. Sama-sama saya. Ketemu lagi. Thank you. Makasih udah nonton. Ya. Insya Allah dapat manfaat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.